Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah misteri menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang sudah bergabung di channel ini. Dan bagi teman-teman yang belum bergabung, silahkan mampir dan berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, serta share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat menerima notifikasi dari setiap video terbaru yang kami upload. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian sebagian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan, mungkin hanya kebetulan saja. Seperti apa kisah selengkapnya? Silahkan simak ceritanya sampai selesai. Cerita di tahun 1980. Waktu masih menunjukkan pukul 10 malam. Sebagian orang mungkin sudah terlelap dalam mimpinya. Angin malam pun berhembus perlahan, menggerakkan ranting dan dedaunan yang menimbulkan suara seperti desahan alam. Serangga malam pun berlomba memperdengarkan suaranya, membelah kesunyian malam itu. "Aduh, sakit, panas bu," teriak Rudi sambil memegang selangkangannya. Wajahnya pucat dan badannya bersimbah keringat. Bu Rini panik melihat Rudi yang berteriak-teriak. Ranti, adiknya Rudi pun tak kalah paniknya. "Mas, kamu kenapa?" kata Ranti sambil mendekati kakaknya yang mengerang-erang kesakitan. "Nyebut nak, nyebut," kata Bu Rini sambil mengusap kening Rudi yang penuh keringat dingin. Dalam kebingungan, Bu Rini berniat untuk meminta pertolongan Mbah Buyut karena beliau adalah sesepuh di kampung tersebut. Perlu diketahui, jika Bu Rini ini adalah tetangga baru yang datang dari kota menempati rumah peninggalan orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Beberapa bulan tinggal di sana, mereka sudah bisa beradaptasi dengan tetangga dan lingkungan sekitarnya. Suami Bu Rini, Pak Daman, kebetulan sedang bekerja di luar kota. Di rumah itu hanya tinggal bertiga, Bu Rini dan kedua anaknya. Bu Rini mengetuk pintu rumah Mbah Buyut. "Assalamualaikum." Bu Rini mengucap salam setengah berteriak. Kebiasaan Mbah Buyut, jika sebelum tidur beliau suka melantunkan tembang-tembang mocopat Jawa yang beliau baca dari sebuah buku besar peninggalan leluhurnya. "Waalaikumsalam," jawab Mbah Buyut sambil tergopoh-gopoh membukakan pintu. Belum juga daun pintu terbuka seluruhnya, Bu Rini berkata dengan memohon kepada Mbah Buyut, "Mbah, tolong ke rumah saya sekarang. Anak saya sakit, Mbah, tolong, Mbah." "Baiklah." Mbah Buyut mengiyakan ajakan Bu Rini sambil menengok kamar di mana Mbah Buyut putri sudah tertidur lelap. Malam semakin meremang. Sebagian lampu di rumah tetangga yang dilewati sudah dimatikan. Mbah Buyut berjalan cepat sampai-sampai Bu Rini hampir ketinggalan di belakang. Bu Rini heran, sebab Mbah Buyut saat itu sudah berumur lebih dari 100 tahun. Tapi ya sudahlah, pikir Bu Rini tak mau berpikir lebih dalam. Yang terpenting mereka sampai di rumah. Sesampainya di rumah, nampak beberapa tetangga yang sudah mengerumungi Rudi. Mereka mendengar sayup-sayup erangan Rudi dan berinisiatif untuk mendatangi rumah Bu Rini. "Assalamualaikum," Mbah Buyut berucap salam. "Waalaikumsalam," serentak para tetangga menjawab sambil bergeser dari tempat mereka berdiri untuk memberikan jalan kepada Mbah Buyut. Tiba-tiba Rudi yang sedang mengerang kesakitan menatap tajam pada Mbah Buyut yang menghampirinya. Matanya mendelik berwarna merah. Tubuhnya menggeliat-geliat seakan hendak bangkit dan menyerang pada Mbah Buyut. Dengan sigap para tetangga segera memegang tangan dan kaki Rudi agar tak berontak.
Mbah Buyut paham dengan apa yang terjadi pada Rudi. Dan tentunya beliau sebagai seorang sesepuh di kampung itu sudah berpengalaman dalam menangani hal-hal di luar nalar tersebut. Beberapa saat sebelum kejadian, Rudi, remaja berumur 15 tahun itu, berjalan ke arah kamar mandi hendak buang air kecil. Ketika membuka celananya, kaget bukan kepalang melihat, alat kelaminnya itu bengkak memerah. Waktu itu Rudi belum berpikiran macam-macam. Mungkin itu karena gigitan semut atau serangga lainnya. Setelah selesai, dia berlari ke kamar tidur dan mencoba untuk memejamkan mata. Dan hal aneh pun terjadi. Kembali ke Mbah Buyut. Sesaat kemudian, Mbah Buyut memejamkan mata. Terlihat bibirnya komat kamit membaca doa. Rudi berteriak histeris dan tiba-tiba tubuhnya lemas, pingsan. Bu ini tampak cemas melihat tubuh anaknya yang terkuai lemah tak berdaya. 5 menit berlalu. Kemudian Mbah Buyut membuka matanya. Lalu telapak kanannya dilebarkan di atas wajah Rudi dan bergerak ke bawah melewati perut dan kaki Rudi. Ketika sampai di kaki, tiba-tiba tangan si Mbah Buyut mengepal dan seperti menarik sesuatu dari tubuh Rudi. Kemudian dengan sekuat tenaga, Mbah Buyut melemparkan sesuatu yang tak terlihat ke arah atas. Semua orang melongo. Tampak asap putih melayang dan kemudian hilang menembus langit-langit rumah. Mbah Buyut sejenak kemudian mengusap wajah Rudi. Perlahan Rudi membuka matanya. Tanpa sadar, dia memegang selangkangan dengan kedua tangannya. Alhamdulillah, kata Mbah Buyut. Diikuti oleh yang lainnya. Semua orang tersenyum lega, termasuk Bu Rini. Lain kali, jangan kencing sembarangan ya nak, kata Mbah Buyut menasihati Rudi. Ya Mbah, terima kasih, jawab Rudi. Sang ibu pun segera menjodorkan segelas air putih ke arah Rudi dan meminumnya. Setelah suasana tenang, Mbah Buyut yang diantar warga pun pamit undur diri. Bu Rini mengucapkan terima kasih untuk semuanya dan mengantarnya sampai ke depan pintu rumah. Setelah itu Bu Rini dan Ranti mendengarkan Rudi yang bercerita kalau tadi sore sehabis bermain layang-layang di sawah belakang bersama teman-temannya, pulang dengan melewati sumber mata air yang biasa digunakan untuk umum. Yang di dekat sumber itu ada sebuah batu besar. Dasar bocah, Rudi pun iseng buang air kecil di batu itu. Sebelumnya teman-teman Rudi sudah memperingatkan untuk tak buang air kecil di batu itu. Namun Rudi tak mengebrisnya. Sampai di sini dulu ceritanya teman-teman. Bersopan santunlah kalian dimanapun berada. Hormati alam, jangan pernah mengusik sesuatu yang ada di sana. Gunakan etika ketika kita berkunjung atau melewati suatu tempat, karena sejatinya kita adalah tamu bagi mereka. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan ceritanya. Semoga dapat menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.